Banyak orang yang salah kaprah dalam meminta atau berharap syafaat di akhirat kelak, sehingga keadaan itu menjerumuskan orang ke dalam dosa syirik. Bagaimana cara memahami dan menyikapi syafaat yang benar agar kita tidak salah dalam berharap syafaat, sehingga kita dapat terhindar dari dosa syirik? Berikut artikel yang membahas tentang serba-serbi syafaat dari maknanya, jenisnya, dan bagaimana cara mendapatkan syafaat. Tentunya dengan dalil yang sahih, bukan dengan pemikiran sendiri atau karangan sendiri seperti yang disebarkan oknum-oknum kalangan lainnya hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Seperti menjaga gawang neraka, memarahi malaikat mungkar dan nakir, dan cerita-cerita lucu lainnya. Jadi simak terus video ini sampai habis agar ilmu yang tersampaikan insya Allah bisa kita terima dan pahami secara utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Syafaat di hari kiamat adalah satu keyakinan yang harus diyakini oleh setiap mukmin. Allah Ta'ala akan memberikan syafaat melalui hamba-hamba pilihannya. Di antara syafaat yang terbesar adalah syafaat yang diberikan kepada Nabi SAW. Bagi orang yang mencintai Nabi, syafaat beliau adalah harapan yang sangat dinantikan. Namun, banyak orang salah dalam memahami syafaat, bahkan sebagian terjerumus dalam praktek kemusyrikan karena tidak memahami masalah ini dengan benar. Semoga penjelasan berikut dapat memberikan pemahaman yang benar tentang syafaat. Kata syafaat secara bahasa berasal dari kata syafa'a yashfa'u, yang artinya menjadikan sesuatu menjadi berpasangan. Asyafu berarti lawan kata dari ganjil, seperti dalam firman Allah, wasyafi wal watri, dan yang genap dan yang ganjil. Menurut istilah, syafaat adalah sarana atau perantara bagi orang lain untuk mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Contoh mendatangkan manfaat adalah syafaat Nabi SAW bagi penghuni surga untuk memasukinya. Contoh menolak bahaya adalah syafaat beliau alaihi wassalam bagi orang yang seharusnya masuk ke dalam neraka sehingga dia tidak jadi memasukinya. Dikutip dari Syekh Utsaimin dalam kitab Al-Qaulul Mufid Syarhu Kitab At-Tauhid. Perlu diketahui bahwa syafaat yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu ada dua jenis, yaitu syafaat yang bermanfaat yang diakui oleh syariat dan syafaat batil yang ditolak oleh syariat. Syafaat yang diakui oleh syariat adalah syafaat yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya atau yang ditetapkan oleh Rasulnya SAW. Syafaat ini hanya diberikan kepada orang-orang yang bertauhid. Jenis syafaat inilah yang akan bermanfaat bagi kaum muslimin di akhirat. Menurut Syekh Saleh Al-Syekh, syafaat ini bisa diperoleh dengan adanya dua syarat, yaitu adanya izin dan ridho dari Allah Ta'ala. Izin dari Allah bagi syafi' atau orang yang memberikan syafaat untuk memberikan syafaat, dan keridhaan Allah bagi masyful lahu, yaitu orang-orang yang mendapatkan syafaat. Kedua syarat ini disebutkan dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Quran Surat An-Najm ayat 26. Jenis yang kedua adalah syafaat yang batil, yang tertolak, yaitu syafaat yang tidak akan bisa memberi manfaat sama sekali. Inilah syafaat untuk orang-orang musyrik, berupa syafaat dari sesembahan mereka yang dianggap bisa menyelamatkan mereka di sisi Allah Ta'ala. Syafaat ini sama sekali tidak akan memberikan manfaat kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Quran Surat Al-Muddatsir ayat 48. Allah tidak meridhoi kemusyrikan orang-orang musyrik dan tidak mungkin mengizinkan siapapun untuk memberikan syafaat bagi mereka, karena syafaat hanya diberikan kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Ketergantungan orang-orang musyrik kepada sesembahan mereka dan perkataan mereka itu adalah para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah, adalah ketergantungan yang batil dan tidak bermanfaat. Bahkan hal ini justru akan membuat mereka semakin jauh dari Allah. Orang-orang musyrik mengharapkan syafaat dari berhala-berhala mereka dengan cara yang batil, yaitu dengan beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Ini merupakan kebodohan, karena usaha mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara ini justru malah semakin menjauhkan mereka dari Allah. Hakikatnya syafaat hanyalah milik Allah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, hanya kepunyaan Allah lah syafaat itu semuanya. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan.
Quran Surat Az-Zumar ayat 44. Dalam ayat di atas dengan jelas Allah menyebutkan bahwa seluruh syafaat hanyalah milik Allah semata. Allah kemudian memberikan kepada sebagian hambanya untuk memberikan syafaat kepada sebagian hamba yang lainnya dengan tujuan untuk memuliakan dan menampakkan kedudukan pemberi syafaat dibanding yang disyafaati, serta memberikan keutamaan dan karunia-Nya kepada yang disyafaati untuk bisa mendapatkan kenikmatan yang lebih baik atau kebebasan dari azab-Nya. Orang yang memberi syafaat dan orang yang diberi syafaat itu pun bukan sembarang orang. Syafaat hanya terjadi jika ada izin Allah kepada orang yang memberi syafaat untuk memberi syafaat, dan ridho Allah hanya kepada pemberi syafaat dan yang disyafaati. Allah berfirman yang artinya, Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka atau malaikat dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 28. Setelah memahami bahwa syafaat adalah milik Allah semata, maka kita hanya boleh memohon kepada Allah. Kita diperbolehkan memohon kepada Allah agar para pemberi syafaat diizinkan untuk memberikan syafaat di akhirat nanti. Contohnya dengan mengatakan, "Ya Allah, jadikanlah Muhammad SAW sebagai pemberi syafaat bagiku." Atau janganlah engkau cegah diriku dari mendapatkan dari syafaat Nabi Muhammad SAW, atau dengan ungkapan-ungkapan yang lainnya. Setelah kita memahami hakikat syafaat, kita harus meminta syafaat hanya kepada Allah, karena hanya Allah yang memiliki syafaat. Barang siapa meminta syafaat kepada selain Allah, pada hakikatnya dia telah berdoa kepada selain Allah. Ini merupakan bentuk kesyirikan, meskipun permintaan itu ditujukan kepada Nabi SAW. Oleh karena itu, adalah salah jika seseorang meminta syafaat dengan mengatakan, "Wahai Nabi, berilah aku syafaat," atau "Wahai Nabi, syafaatilah aku," dan ungkapan-ungkapan yang serupa. Syafaat itu hanya milik Allah dan Nabi tidak bisa memberikan syafaat tanpa ridho dan izin darinya. Sehingga tidak boleh meminta syafaat kepada makhluk, termasuk kepada Nabi sekalipun, apalagi kepada Mamang Gufron. Mengapa? Karena meminta syafaat adalah termasuk doa permintaan. Seseorang yang meminta syafaat kepada selain Allah berarti dia telah berdoa kepada selain Allah. Doa adalah ibadah yang harus ditujukan kepada Allah dan tidak boleh ditujukan kepada selainnya. Barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, dia telah melakukan syirik akbar. Demikian pula bagi orang yang meminta syafaat kepada selain Allah, dia telah berbuat syirik akbar. Jadi, jangan sampai kita terjebak untuk meminta syafaat langsung kepada selain Allah, termasuk kepada Nabi SAW. Hal ini bukan berarti kita mengingkari adanya syafaat beliau, tetapi syafaat itu hanyalah milik Allah. Bagaimana Allah hendak memberikan syafaatnya kepada seseorang sementara dia berbuat syirik dengan meminta syafaat kepada Nabi? Pantaskah bagi kita tatkala Allah telah menetapkan bahwa syafaat hanya miliknya, kemudian kita justru meminta kepada Nabi? Mari kita renungkan. Syafaat itu hanya akan Allah berikan kepada orang-orang yang diridhoinya. Siapa orang-orang yang Allah ridhoi? Merekalah yang ahli tauhid, yang menyembah hanya kepada Allah semata dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan konsekuensi dari yang dia ucapkan. Merekalah yang berbahagia dengan pemberian syafaat dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang paling berbahagia dengan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dengan ikhlas dari hati atau jiwanya." Hadis riwayat Bukhari. Pemahaman yang benar tentang syafaat akan memotivasi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk semakin rajin beribadah dan mengamalkan ketaatan kepadanya. Juga akan menambah kecintaan kepada Rasulullah SAW dan berusaha meneladani sunnah beliau. Dengan memahami masalah ini, juga akan menumbuh suburkan dalam diri orang yang beriman kecintaan kepada Allah. Dia akan semakin mengetahui betapa agung kasih sayang dan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertauhid. Tatkala Allah senantiasa memudahkan bagi mereka sebab-sebab untuk pengampunan dosa-dosa mereka, agar mereka meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Allah di akhirat kelak. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.